kakeboan, bayar utang aja nggak bisa. Teori doang, duit 1,5 juta mah mana bisa buat nabung. Duit buat orang tua gimana bro? Kalian beneran udah pernah lakuin belum? Hai warga kreatif, buat kalian belum kenal, nama gue Agus Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload YouTube video yang berhubungan dengan industri kreatif. Kreatif manajemen waktu, kreatif manajemen keuangan, kreatif negosiasi dengan klien, apapun yang sifatnya kreatif akan gue bahas di channel ini. So, buat kalian berkenan, monggo di subscribe. So, hari ini gue pengen ngeterusin video gue yang kakeibo, gimana caranya kalian bisa mengatur keuangan. Dari sana gue mendapat respon-respon yang lumayan nyinyir, dimana mereka berasa ini nggak bisa teraplikasikan yang gajinya UMR atau gajinya rendah. Karena gue memakai contoh pendapatannya 10 juta. Mereka berasa ini mah cuma applicable kalau misalnya pendapatnya 10 juta. Dan hari ini gue pengen coba kasih tips and tricks untuk ini bisa teraplikasikan ke semua kalangan. Sebelum gue masuk ke tips and tricks gue pengen skeptis juga ke kalian, layaknya kalian skeptis ke gue juga pengen nyinyir ke kalian. Kalian beneran pernah coba gak kakeibonya? Beneran pernah coba ditulis gak? 4 pertanyaan ini pernah kalian coba secara kritis kalian analisa gak? Kalau belum, gue rekomendasi kalian langsung aja coba dulu. Karena manage pengeluaran itu sesuatu yang ada di kontrol kita. Pendapatan, yes, mungkin nggak di kontrol kita, tapi manage pengeluaran harusnya tuh ada di kontrolnya kita. Kalau misalnya kalian klaim bahwa, bro, gue udah ngelakuin, bro, udah gue catat, masih aja nggak bisa. Menurut gue, metode 50-30-20 budget rules ini pasti bisa diaplikasikan. Cuma pertanyaannya adalah menaikkan pendapatannya atau menurunkan pengeluaran kita atau gaya hidup kita. Dan kalau kalian klaim bahwa gaya hidup kalian sudah tidak bisa diturunin, bro, lu bayangin lah gue punya anak, gue harus ngurus gue punya orang tua, apalagi bro, gue nggak bisa ngapa-ngapain bro. Dan di video ini gue pengen coba kasih tips and tricks untuk menaikkan pendapatannya kalian. Gue pengen kasih tahu mentalnya kalian harus seperti apa, dan lalu prakteknya seperti apa juga. Kita mulai. Kita harus mempersiapkan mental bahwa kita itu bisa. Yes, ini bukan channel motivasi, tapi gue pengen kalian bener siap banget bahwa kalian tuh bisa. Jangan mengambil victim mentality, mental korban, bahwa kalian sudah dilahirkan di keadaan X, kalian nggak bisa merubah keadaan tersebut menjadi Z. Pastikan mental kalian ready. Dan untuk praktek mengubah kalian punya mental, gue ada quote dari Naval, "Earn with your mind, not with your time." Mendapatkan pendapatan dari kalian punya otak, bukan dari kalian punya waktu. Setelah itu, gue punya hipotesa terhadap kenapa kalian berasa kalian itu nggak bisa keluar dari keadaan kalian yang sekarang. 2 faktor, ketakutan dan keinginan. Fear dan desire. Jadi kalian punya fear bahwa kalian nggak punya uang. Jadi makanya akhirnya kalian kerja kan untuk kebutuhan uang kalian. Setelah kalian kerja untuk kebutuhannya kalian akhirnya punya desire. Karena kita hidup di dunia sosial media, kalian terpengaruhi, wah si A punya mobil Ferrari, si B punya kapal pesiar, gue juga harus bisa tuh kayak mereka. Nah, kalian jadi punya keinginan-keinginan yang impulsif, sebenarnya kalian nggak butuh, tapi kalian jadi pengen kan. Nah, dari desire itu akhirnya jadi fear lagi kan, bahwa ketakutan nih kayaknya, gue pengen nih kayak beli-beli hal-hal seperti ini nih gitu loh. Nah, akhirnya ini jadi lingkaran setan, fear dan desire. Untuk mengatasi kalian punya ketakutan dan keinginan, gue akan minjem cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki. Secara sederhana, cash flow itu adalah duit yang masuk ke rekeningnya kalian. Si Robert nge-breakdown kalian dikategorikan ke 4 kuadran ini. Kuadran employee, kuadran small business owner atau self-employed, kuadran investor, dan kuadran businessman. Bedanya apa? Jadi kalau misalkan di kuadran sebelah kiri, yang employee dan small business owner, atau bahasa Indonesia karyawan dan freelance, kita tuh kerja berdasarkan waktunya kita. Kita punya pendapatan itu berbanding lurus dengan waktu yang dialokasikan ke kerjaan tersebut. Dilawan dengan investor dan businessman. Maka yang Robert Kiyosaki bilang adalah OPT dan OPM. Others people money dan others people time. Sedangkan ini kuadran kiri nggak bisa, karena ya kalian kerja berdasarkan waktunya kalian. Kalian dapat duit berdasarkan waktunya kalian. Kalau kalian nggak kerja lebih banyak, ya berarti kalian nggak dapat duit. Bro, enak banget kok gitu, gue ke kuadran kanan aja. Nggak sesimpel itu juga, karena di kuadran sebelah kanan ini, resikonya sangat tinggi. Kenapa pas di awal gue minta kalian mempersiapkan mental dulu? Karena gue mau kasih tahu ke kalian, dengan ada kuadran ini, kalian tuh sebenarnya bisa ke kuadran yang sebelah kanan. Jadi tergantung mentalnya kalian, apakah kalian pengen sesuatu yang beresiko. Kalian berasa kalian nggak bisa, entah bagaimana caranya, secara psikologi, bawaan dari lahir,
ekosistem keluarga, kalian berasa bahwa emang gua tuh jalannya ini bro, ya berarti untuk menambah pendapatannya kalian cuma bisa menambah waktu kerjanya kalian. Salah satu cara untuk kalian bisa dapat bonds dan savingsnya kalian berarti dari menambah waktu kerjanya kalian. Buat kalian yang berani mengambil mental shift ini, ada 3 pendapatan lain. Robert Kiyosaki juga nge-breakdown pendapatan ini tuh jadi 3 tipe. Tipe pertama adalah earn income, di mana itu adalah pendapatan yang kalian dapat dari pekerjaan tetapnya kalian. 2, portfolio income, di mana itu pendapatan dari kalian punya investasi. Bisa dari properti, bisa dari saham, atau lagi hype dari crypto. Dan ada passive income, yaitu pendapatan yang masuk ke rekening kalian tanpa kalian harus kerja lagi. Contoh passive income banyak banget, tapi gue coba kontekskan ke industri kreatif. Contoh gue jual gue punya Lightroom presets, dimana itu adalah sebuah filter yang bisa membuat foto kalian dari sini menjadi seperti ini. Dan ini gue jual di gue punya Linkit, lnk.id/agusleo, dan bisa menghasilkan 5-10 juta setiap bulan. Jadi dimana sifatnya passive income, gue ngerjain sekali, dan abis itu jalan terus aja tuh produk. Balik untuk ngejawab pertanyaan netizen yang nyinyir kayak, jadi gimana kita-kita yang ada di kuadran karyawan? Ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah kalian kerja terus sampai akhirnya kalian bisa mengalokasikan 50% dari pendapatan kalian ke kebutuhannya kalian. Akhirnya kalian punya extra money untuk ke keinginan kalian dan ke tabungan kalian. Kalian tetap di kuadran karyawan, tapi ya kalian kerja lebih keras lagi. Nggak ada yang salah, karena secara resiko pun kuadran ini lebih nggak beresiko. Atau buat kalian yang lebih suka resiko, mungkin kalian boleh mencicipi kuadran lainnya. Di dunia super ideal, layaknya ada 50-30-20 budget rules. Gua berasa konsep tersebut bisa diaplikasikan menjadi 50-30-20 income rules. 50% itu ke kuadran kalian yang karyawan, yang pekerjaan tetapnya kalian, 30% ke kuadran investor, 20% ke kuadran entrepreneurnya kalian. Jadi kalau misal ngomong idealnya, 50% income kalian ini resikonya kan paling rendah. Nah, itu masuk ke kebutuhannya kalian. 50% ketemu 50%. Dan di mana resiko yang paling tinggi, masuk ke kalian punya keinginan. Kenapa masuk ke keinginannya kalian? Karena itu kan keinginan. Kalau misalkan keinginan kalian nggak terpenuhi, kalian kan masih bisa hidup. Itu berarti kan cuma gaya hidupnya kalian aja. Again, ini semua adalah contoh. Kalian bisa customize sesuai dengan kalian punya konteks. Tips terakhir dari gue, saat kalian mengeluarkan uang, jangan lihat itu sebagai pengeluaran. Jangan lihat itu sebagai expenses. Tapi coba breakdown, apakah ini aset atau liabilities. Contoh, kalau misalnya kalian beli kamera, menurut kalian kamera itu asetkah atau liabilities? Definisi aset yang bagus adalah bisa menghasilkan uang untuk kalian, dan lebih idealnya lagi bahkan deflationary. Over time duitnya nambah. Bisa kamera, bisa kartu Pokemon. Liabilities adalah pengeluaran ya nggak produktif, sesuatu yang inflationary. Contoh, mobil mewah, bukannya harganya makin naik tapi makin turun. Belum kebutuhan kita makin lama makin tinggi dikarenakan maintenance mobil mewah tersebut. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan uang. Bahkan gue bisa argue hutang itu bisa sesuatu yang sehat dengan asumsi hutang itu bisa menghasilkan. Kalau kalian ingat beberapa waktu lalu negara kita mengambil hutang sekian banyak dan jadi cemooh di sosial media. Menurut gue namanya hutang seperti itu nggak fair dijudge real time. Dijudge pada waktu itu juga. Begitu hutang itu mature, pas hutang itu harus kita bayar, kita coba rincikan apakah hutang tersebut menghasilkan lebih banyak. Kalau misal hutang itu menghasilkan lebih banyak, menurut gue itu adalah hutang yang sehat. Jadi untuk recap, siapin mentalnya kalian dulu. Jangan memakai victim mentality. 2, acknowledge kalian tuh sekarang lagi ada di mana. Dengan kalian tahu kuadrannya kalian ada di mana, kalian tahu resikonya itu seberapa besar. 3, diversifikasi kalian punya pendapatan. Gue rekomendasi 50% dari pendapatan kalian ke sesuatu yang sangat stabil. Contoh pekerjaan tetap. 20% ke sesuatu yang paling beresiko. Lalu terakhir, setiap kali kalian mengeluarkan uang, coba kalian breakdown apakah ini aset atau liability. Bisa mungkin mengeluarkan uang untuk sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu di kemudian hari. Gue harap hari ini gue benar-benar nggak abstrak. Gue harap gue bisa menjawab pertanyaan kalian yang mengkategorikan kalian di kuadran karyawan. Kalian tuh punya pilihan ke kuadran sebelah atau enggak kalian bisa menaikkan pendapatannya kalian dengan menambah waktu kerjanya kalian. Jadi untuk menjawab spesifik bagaimana caranya kalian bisa menaikkan kalian punya pendapatan, cari portfolio income kalian dan passive income-nya kalian.
Yes, semua keputusan kita ambil pasti ada resiko. Jadi tergantung kaliannya prefer resikonya rendah atau yang tinggi. Sebelum gue tutup, gue pengen minta opininya kalian karena gue banyak banget list of content yang harusnya gue bikin, tapi karena algoritmanya YouTube, gue jadi bingung mana yang harusnya gue dahuluin. Jadi dibandingin gue berintuisi mana yang paling cocok untuk algoritma YouTube, gue pengen minta komentarnya kalian. Dari list-list ini, mana materi yang harusnya gue bawain dulu. Komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in the next video. Salam kreatif!